Shalom saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan. Hari ini aku akan membagikan sebuah renungan bagi kita. Sebelum kita mendengarkan renungan, mari kita satukan hati kita. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, pada malam ini kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Jika hari ini kami masih ada, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan yang telah Tuhan berikan bagi kami. Bapa, sebelum kami beristirahat, kami rindu, kami haus untuk mendengar firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, berkata-katalah kepada kami. Urapilah hamba-Mu yang menyampaikan renungan singkat ini Tuhan. Biarlah Kau bisa menyampaikan dengan singkat dan mudah kami memahami dan mudah kami mengerti ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Jika ada kesalahan yang Kau dapat dalam pribadi kami, ampuni kami, kuduskan kami, layakkan kami sebagai anak. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, aku mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan hari ini yang kuambil terambil dari Yohanes 7 ayat 25 sampai 35. Saya bacakan. Pertentangan tentang asal Yesus. Beberapa orang Yerusalem berkata, "Bukankah dia ini yang mereka mau bunuh? Dan lihatlah ia berbicara dengan leluas dan mereka tidak mengatakan apa-apa kepadanya. Mungkinkah pemimpin kita benar-benar sudah tahu bahwa ia adalah Kristus? Tetapi tentang orang ini kita tahu dari mana asalnya. Tetapi bila mana Kristus datang, tidak ada seorang pun yang tahu dari mana asalnya." Waktu Yesus mengajar di Bait Allah, ia berseru, "Memang aku kamu kenal dan kamu tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal. Aku kenal Dia sebab aku datang dari Dia, dan Dialah yang mengutus aku." Mereka berusaha menangkap Dia, tetapi tidak ada seorang pun yang mengetahui Dia, sebab saatnya belum tiba. Tetapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya, dan mereka berkata, "Apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh Dia ini?" Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai Dia, dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga Bait Allah untuk menangkapnya. Maka kata Yesus, "Tinggallah sedikit waktu saja, aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. Kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu dengan aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada." Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajari kita bahwa harus kita mau mencari Dia. Kenapa? Sebenarnya firman Tuhan hari ini adalah salah satu di mana Yesus sebelum ditangkap atau disalibkan, di saat Dia lagi mengajar di rumah ibadat pada saat itu, di mana orang-orang Yerusalem mempertanyakan tentang Dia. Siapakah Dia? Dan disitulah Yesus, di saat Dia mengajar, Dia mengatakan dirinya, "Memang aku kamu kenal." Ini di dalam ayat 28. "Aku kamu kenal dan kamu tidak tahu dari mana asalku. Namun aku datang bukan atas kehendakku sendiri, tetapi aku diutus oleh Dia yang benar yang tidak kamu kenal." Di sini Yesus memperkenalkan dirinya bahwa kepada orang-orang Israel pada saat itu, di mana orang-orang Israel telah mengenal Dia. Banyak orang-orang yang mengenal Dia, dan sudah banyak nubuat-nubuat sebelum Yesus lahir bahwa akan lahirlah seorang Kristus. Dan banyak orang percaya dalam ajaran-ajaran Yesus itu, yang percaya dengan mujizat-mujizat, sehingga muncullah pertanyaan ketika orang-orang itu berusaha menangkap Yesus tapi tidak
bisa menangkap dia karena belum waktunya. Muncullah pertanyaan ini sama perkataan orang ini kepada orang-orang itu. Tapi di antara orang banyak itu ada banyak yang percaya kepadanya dan mereka berkata, apabila Kristus datang, mungkinkah ia akan mengadakan lebih banyak mujizat daripada yang telah diadakan oleh dia ini? Disitulah bahwa udah mulai banyak orang percaya kepada Yesus dengan tanda-tanda mujizat. Dan seterusnya dia juga mengajar, tinggal sedikit waktu saja, aku ada sama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajari kita, janganlah kita hanya mau menjadi orang-orang Israel pada saat itu yang selalu mempertanyakan tentang dia, tapi tidak percaya dengan dia. Mungkin ada orang yang percaya dengan mujizat yang diadakannya, tapi tidak dengan hatinya. Mungkin ada orang percaya dengan dia, tapi tidak taat dengan perkataannya. Hari ini aku akan mengajari kita bahwa kita harus bukan hanya percaya saja, tapi kita juga harus taat. Kenapa kita harus taat? Di situ di dalam ayat 34 dia berkata, kamu akan mencari aku tetapi tidak akan bertemu dengan aku. Kamu akan mencari aku tapi tidak akan bertemu dengan aku. Kenapa kita tidak bisa bertemu dengan dia ketika kita mencari dia? Ini sebenarnya cerita bahwa ketika dia akan naik nanti, kamu akan mencari dan tidak menemukan dia lagi. Kenapa tidak? Kenapa kita tidak bisa menemukan dia? Karena kita tidak mencarinya dengan hati. Orang Yerusalem tidak bisa menemukan dia karena tujuannya untuk membenci dia, bahkan mau membunuh dia pada saat itu. Tapi di dalam ayat yang 38 dia berkata di sini, barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran hidup. Percaya. Di dalam ayat 37 ayat B berkata, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Haus. Kita harus membedakan datang dan haus. Kalau hanya seorang datang saja tapi tidak memiliki kerinduan, kita tidak bisa merasakan Yesus itu. Mungkin zaman dulu bisa mereka meraba Yesus itu, mereka bisa menjamah jubahnya. Tapi hari ini kita tidak bisa menjamah dia. Kenapa? Karena dia tidak di sini lagi. Tapi hanya roh itulah yang Tuhan percayakan kepada kita, yang selalu bersama-sama dengan kita. Kalau mau kita merasakan roh itu, kita harus datang dan percaya kepada dia. Bukan hanya sedatang saja, kita harus memiliki kerinduan juga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajari kita, datanglah dengan kerinduan. Bukan hanya datang, ya udah be aja, memiliki hati yang rindu. Malam ini diperingatkan kita, jangan hanya datang untuk melihat mujizatnya saja, tapi datanglah karena kamu rindu dengan dia. Jangan datang di saat keluargamu hancur atau masalahmu bertubi-tubi, tapi datanglah ketika kamu mau mencari dia. Kalau mau kita mau mengalami mujizat, yang pertama tadi kuncinya harus datang dengan hati haus. Ketika kita memiliki hati yang haus, seberat apapun masalahmu, sesulit apapun keadaanmu, Tuhan akan bersama-sama denganmu. Seburuk-buruknya keadaanmu, sehancur-hancurnya keluargamu, Tuhan akan ada, dan roh itu mulai bekerja di saat kamu datang dengan rindu, haus kepada-Nya. Saudara-saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan, janganlah jadi orang-orang Yerusalem atau imam-imam pada saat itu, orang-orang Farisi yang hanya mau menangkap dia, tapi tidak percaya, tidak datang dengan hati. Kalau mau kita merasakan dia, kita harus datang dengan hati. Firman Tuhan malam ini mengajari kita untuk datang dan
datang memiliki hati yang haus dan percaya kepada Dia. Firman Tuhan saja begitu saja, mari kita tutup dengan doa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu sangat singkat. Urapi Tuhan, biarlah menjadi berkat bagi setiap kami yang mendengar. Hamba terbatas untuk berkata-kata. Kiranya Roh Kudus-Mu terus berkata-kata dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.